Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 10 Oktober 2020. Jadikan model gaya hidup sehari-hari. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari Galatia 3 ayat 22 sampai dengan 29. Injil Lukas 11 ayat 27 sampai dengan 28. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita semua tanpa kecuali pasti mengenal dengan kata bahagia. Apa menurut kita pengertian tentang kata bahagia? Bahagia kalau punya istri cantik, suami ganteng, punya anak banyak dan pandai, hidup berkelimpahan harta. Atau bahagia itu kalau ada orang yang mau menerima dan menyambut kita. Menurut kamus, bahagia diartikan keadaan atau perasaan senang dan tentram. Arti lain, kebahagiaan atau kegembiraan adalah suatu keadaan, pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan, atau kegembiraan yang intens. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, jika kita ditanya, apakah saat ini kita bahagia? Apa jawaban kita, saudara-saudara? Mungkin ada di antara kita yang menjawab, saat ini saya sedang tidak bahagia. Atau mungkin ada yang menjawab, ya, tentu saya sedang bahagia. Kalau demikian, saudara-saudara, pertanyaan selanjutnya, mengapa Anda bahagia? Bahagia itu relatif, saudara-saudara. Setiap orang satu dengan yang lain sangat berbeda dalam memahami dan mengalami bahagia itu. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Injil Lukas hari ini, Lukas 11 ayat 27. Jujur saudara-saudara, saat saya membaca ayat ini, saya agak bingung ketika membaca ayat ini untuk pertama kali. Di mana kok bisa-bisanya ya perempuan itu tiba-tiba berteriak seperti itu kepada Yesus. Apa alasannya? Kalau kita perhatikan dari ayat-ayat sebelumnya, sebenarnya Tuhan Yesus sedang tidak berbicara tentang kebahagiaan ataupun berbicara tentang ibunya. Dan yang lebih membingungkan saudara, perempuan itu mengatakan bahwa ibu Yesus yang berbahagia. Mengapa kata-kata ini terucapkan oleh perempuan itu? Banyak saudara-saudara pertanyaan yang tidak dapat kita jawab. Ini dikarenakan Alkitab tidak dapat mencatat keseluruhan dari semuanya itu. Untuk hal ini, mari kita mau melihat tanggapan dan jawaban Tuhan Yesus kepada perempuan tersebut. Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Lukas 11 ayat 28. Nah, saudara-saudara, lihat apa yang dikatakan oleh Yesus di sini. Yesus berkata, mereka yang mendengarkan firman Allah dan mau memeliharanya. Merekalah yang disebut yang berbahagia, saudara. Ucapan Yesus ini karena melihat segala sesuatunya dari sudut pandang surgawi. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar di dunia ini
ketimbang mereka yang mendapatkan keselamatan kekal. Bagaimana kita dapat mendapatkan keselamatan kekal itu? Ya, tentu saja dengan percaya kepada Tuhan Yesus, melakukan segala perintahnya. Kalau demikian, bagaimana kita bisa percaya kepada Yesus? Tidak ada jalan lain selain dengan mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan melakukannya. Sehingga semakin bertumbuh dan berakar dalam hati kita, pikiran dan hidup kita. Bukan memelihara saja saudara-saudara, namun mau sebagai pelaku firman itu sendiri. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah kita sungguh percaya akan Yesus? Apa tindakan nyata dari kita sebagai orang percaya? Apakah kita juga mau mendengarkan, memelihara, dan mau sebagai pelaku firman itu sendiri? Dengan selalu membaca kitab suci, merenungkan, mendengarkan, serta menjadi pelaku firman, akan menjadi suatu kebahagiaan yang terbesar di dalam hidup kita. Dan ini sungguh kita disebut orang berbahagia. Semoga renungan hari ini menyadarkan diri kita dan kita mau menjadikan gaya hidup kita sehari-hari sebagai model hidup kita yang disebut anak-anak Tuhan, dengan selalu membaca, merenungkan, memelihara, dan menjadi pelaku firman itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berakhir pekan. Selamat bersuka cita dalam Tuhan Yesus bersama keluarga. Mari kita bersatu melawan corona. Tetap di rumah saja. Pakai masker di luar. Dan sering-sering cuci tangan. Tetap semangat. Shalom.